Nanti kalau putus ya disambung lagi karena kan hanya 40 menit ini. 40 menit sudah kira 10 menitan. Nah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. teman-teman mahasiswa sekalian, ini saya mau menjelaskan kisi-kisi ujian. Nah, kira-kira ujian yang akan kita laksanakan nanti minggu depan lagi. Nah, itu ada dua macam, yaitu settlement. Settlement itu ini pertemuan ke-15, kuliah ke-15. Settlement itu akibat dari berat bangunan, maka tanah akan turun. Akibat tanah turun, maka bangunannya itu juga akan ikut turun. Akibat berat bangunan, maka tanahnya memadat. Itu yang dinamakan settlement. Konsolidasi. Itu berlangsung lama. Tidak bisa cepat. Jadi nanti soalnya ada dua macam, satu settlement, satu stabilitas lereng. Yang settlement itu menghitung settlement, menghitung penurunan dengan perbandingan tekanan 2:1. Jadi tekanan yang terjadi di dalam tanah itu akibat berat bangunan itu bisa diasumsikan arah tekanannya, penyebaran tekanannya adalah 2:1. 2 vertikal, 1 horizontal. Nah, bisa diasumsikan seperti itu. Maka sering disebut dengan ya, gimana? Nah, saya lanjutkan, ini contohnya. Gimana ngomongnya nggak jelas? Ngomongnya diulangi. Ini kelihatan nggak ini? Pertanyaan saya dulu. Ini kelihatan atau tidak tayangan ini? Kuliah ke-15. Kelihatan ya, kelihatan. Karena sudah saya share, jadi harusnya kelihatan. Jadi, ini biasanya tanah itu akan memadat apabila ada tanah yang kompresibel. Tanah kompresibel itu biasanya tanah lempung. Kalau tanah pasir itu uncompressible, jadi memadatnya cepat sekali. Jadi begitu kena air dia langsung padat. Biasanya pasir dan kerikil itu cepat memadat, langsung memadat. Tapi kalau lempung lama. Nah, demikian juga ada tanah-tanah organik itu juga akan memadat. Tapi memadatnya yang paling lama adalah tanah lempung, itu bisa puluhan tahun. Nah, biasanya tanah itu minimal terdiri dari 2 lapis sampai tanah keras, itu ada 2 lapis. Lapis yang atas itu biasanya tanah berpasir, kemudian yang bawah itu biasanya tanah lempung. Biasanya, tidak selalu. Biasanya kayak gitu. Di atas tanah agak pasir, bercampur dengan pasir. Seperti tanah di Jogja ini, kan tanah di atas itu selalu berpasir. Jadi tidak lempung murni, tapi di dalam kemungkinan melempung murni. Nah, contohnya ini. Berat bangunan, berat bangunan ini 825 ton. Luas pondasinya 8 kali 8.
Kemudian tanahnya terdiri dari 2 lapis tanah, yaitu tanah berpasir. Ini tanah berpasir, kedalamannya, tebalnya, ya, mana tanah berpasir? 6 meter, sampai min 6 meter. Min 6 meter. Kemudian di bawahnya tanah lempung itu tebalnya 4,2 meter. Nah, tanah berpasir ini, kalau tanah itu di Jogja ini, itu air tanahnya bervariasi, tapi yang di dalam kota sini, ya, di tempat saya itu relatif tinggi, jadi sekitar 3 meter air tanahnya. Nah ini misalnya ini 2,5 meter misalnya. Ada yang 6 meter, ada yang 7 meter, tergantung daerahnya. Kalau yang daerah dekat dengan sungai itu biasanya air tanahnya tinggi. Kalau tanah di Jalan Kaliurang sana, itu jauh dari sungai, dari air, itu biasanya air tanahnya tinggi. Ada yang sampai 7 meter, sampai 10 meter. Nah, kalau itu mungkin tidak bermasalah tanah di Jalan Kaliurang sana itu tanahnya padat, jadi bangunannya jarang yang turun. Tetapi untuk daerah-daerah yang di daerah dataran rendah, itu air tanahnya tinggi. Nah, kalau di bawahnya terdiri dari 2 lapis untuk tanah sampai tanah keras itu, seperti ini contohnya, itu tanah yang bawah itu, yang lempung ini, lempung murni ini, biasanya akan memadat. Nah, ini contoh tanah yang bagian atas itu GS-nya, gravitik spesifiknya 2,65 tanah pasir. Nah, kemudian E-nya 0,65, kandungan airnya 22%. Kemudian lempung murni lempung di bawahnya itu tebelnya 4,2, GS-nya 2,7, W-nya 45%. Nah, CC itu indeks kompresi. Indeks kompresi dari penurunan tanah itu 0,395. Nah, hitunglah penurunan bangunan yang akan terjadi, cara penyebaran tekanan 2/1. Kemudian cara padum di titik sudut bangunan dan di tengah-tengah bangunan, di tengah 3 meter, di tengah-tengahnya jarak 3 meter dari sudut bangunan, baik membujur maupun melintangnya. Nah, ini gambar lapisan tanahnya, seperti ini, tanah keras, kalau 6 meter tambah 4,2 berarti 10,2. 10,2 itu tanah cadas. Ini nggak memadat lagi. Yang kemungkinan memadat adalah yang tanah yang lempung. Nah, terus dari yang diketahui ini dihitung. Kalau ini kita harus berpikir kalau bangunan itu terletak di kedalaman ini 1,7 meter dari muka tanah, dari permukaan tanah, maka tekanan yang terjadi di dasar fondasi ini, itu berat bangunan dibagi luas fondasi, dikurangi dengan akibat galian. Jadi galian 1,7 itu mengurangi berapa? Mengurangi tekanan berapa? Jadi itu volume tanah basah, tanah lembab dikalikan tinggi, dikalikan df. Nah, df-nya kebetulan satu jenis. Nah, ini df-nya 1,7 kali berat volume. Jadi meter kali ton per meter persegi atau kilogram per meter kubik, sehingga meter kali ton per meter kubik berarti sama dengan ton per meter persegi satuannya. Itu mengurangi tekanan, jadi tekanannya menjadi lebih kecil dibanding dengan berat bangunan dibagi luas. Kalau tanahnya kalau bangunannya tertanam sampai kedalaman DF, misalnya 1,7 misalnya dalam soal ini.
Nah, jadi tekanan ini akan disebarkan nggak dengar saya ngomongnya kalian itu saya nggak dengar ya. Nah, ini kalau yang ada yang baru datang sudah saya admin. Sudah saya admin, mudah-mudahan masuk. Ada 25 orang yang sekarang tercatat. Nah, itu tadi tekanan yang akan dirasakan di mana di tengah-tengah tanah yang akan kompresibel. Jadi di tengah-tengah dari 4,2 dihitung dari dasar pondasi. Jadi kalau 4,2 dibagi 2 kan tengah-tengahnya 21. Kemudian dari 1,7 itu sampai di 6 meter berarti 6 meter dikurangi 1,7 berarti 5,3. 5,3 ditambah 21 berarti kok 6 bukan 5,3 4,3 4,3 dari dasar pondasi sampai 6 meter itu 4,3 kemudian ditambah 2,1 jadi 5 6 6,4 jadi ini Z-nya 6,4 Z itu adalah dari dasar pondasi sampai tengah-tengah tanah yang akan memadat. Nah, terus hitungannya tadi ngitung berat volume, sudah ngitung berat volume, kemudian sudah ngitung berat volume, kemudian ngitung berat volume terendam. Berat volume terendam dengan rumus ini gamma terendam sama dengan GS-1 kali gamma W per 1 plus E. Nah, itu kalau dihitung sama dengan 9,8 kilonewton ini kurang. Ini kilonewton per meter kubik ya. Jadi ini kilometer newton per meter kubik. Yang ini juga kurang. Ini kilonewton per meter persegi. Ini ada satuannya harusnya. Ini kurang satuannya. Kilonewton per meter kubik. Yang ini juga kurang per meter kubik. Meternya kecil, M-nya kecil, sorry. M kecil. Yang ini juga M kecil. Nah, ya, jadi kilonewton, newtonnya besar ya, maaf. Newtonnya besar, K-nya kecil, kilo itu K, itu kecil, kemudian newtonnya besar. Nah, cara nulisnya yang benar ini. Nah, ini yang di atas, yang tanah pasir, kemudian tanah lempung. Tanah lempung itu, ini kadar airnya 45. Nah, kalau terendam air berarti saturated. Saturatednya SR-nya sama dengan 1. GS-nya 2,7. Dan rumusnya ini saturated sama dengan GS kali W dibagi E. Nah, atau E kali GS sama dengan E kali S saturated sama dengan GS kali W. Nah, GS itu 2,7, W-nya 0,45, berarti E, S-nya 1, berarti E sama dengan 2,7 kali 0,45. Kalau dihitung 1,215. Itu adalah E0. Ini adalah E0. Nah, kemudian dihitung volume terendam air. Nah, dihitung ketemu 7,529. Nah, ini gamma W. Gamma W itu sebenarnya ini rho W kali G. Nah,
Kok ini 9,81? Karena rho-nya, oke, karena rho-nya itu 1. Rho-nya itu 1. Nah, G-nya 9,8. Karena ini rho-nya itu 1000, tapi dibawa jadikan kilo, jadi 1. 1 kilo, 1000 kilogram per meter kubik. Nah, jadi terendamnya menjadi 7,529 kilonewton per meter kubik. Kalau ini satuannya sudah benar. Nah, kemudian Z-nya tadi 6,4 ngitungnya tadi. Nah, terus tekanan efektif semula. Tekanan efektif semula sebelum ada bangunan. Tekanan sebelum ada bangunan itu harus dihitung. Ngitungnya bagaimana? Sama dengan sigma gamma H. Sigma gamma H kemarin sudah dihitung sigma gamma H. Gamanya berapa? Gamanya 19,22 kilonewton per meter kubik kali muka airnya, muka air tanahnya 2,5. Jadi 2,5 kali berat pulmo basah. Kemudian ditambah 6 dikurangi 2,5 kali volume terendam. Kemudian ditambah lagi 2,1. 2,1 itu ketebalan dari pasir, dari tanah pasir ke tengah-tengah tanah lempung 2,1 atau 81 dikurangi 6 2,1. Sebenarnya itu separuhnya dari 4,2 juga bisa. Kalikan berat volume tanah lempung. Nah, kalau dihitung ketemu 98 kilonewton per meter persegi. Ini tekanan tanah efektif mula-mula. Karena untuk apa ini? Ini untuk menghitung penurunan es itu sama dengan cc per 1 plus E0 kali H kali log P plus delta P per log P0 plus delta P per P0. Nah, rumusnya pakai ini rumusnya ini. S sama dengan S itu settlement penurunan CC per 1 per E0 kali H kali log P0 ditambah delta P per P0. Ini rumus settlement. Nah, rumus settlement ini. Lah, CC-nya sudah diketahui 0,395. E0-nya sudah dihitung 1,215. H-nya 4,2. Nah, itu ketebalan tanah yang memadat. P0-nya dihitung tadi 98. Nah, sekarang delta P. P0-nya 98. Kok 98? P0-nya itu ya 98 ini. 98,20029. Nah, sekarang tekanan di dasar pondasi, tekanan yang dirasakan namanya tekanan yang dirasakan di dasar pondasi. Yang dirasakan di dasar pondasi. Nah, itu terdiri dari tekanan akibat berat bangunan dikurangi tekanan kedalaman. Nah, ini sudah mau habis loh. Nanti dibuka lagi ya. Ini satu saja belum selesai ini nanti. Untuk penjelasan ini saja belum selesai. Belum yang karena kelamaan tadi saya buka-bukanya. Nah, terus ini tekanan yang dirasakan dasar pondasi setelah dikurangi berat bangunan. Di mute.
Maaf Pak, suaranya Suaranya hilang. Ya, kamu kamu dicentang supaya suaranya nggak keluar. Kalau nyanyi-nyanyi jangan di sini. Nah, di sini mendengarkan saya ngomong, jangan ngomong sendiri. Kalau tanya boleh. Nah, ini sudah mau habis, tinggal 8 menitan lagi. Nah, ini tekanan yang dirasakan di dasar pondasi itu, tekanan bangunan, tadi 825 itu ton, dijadikan kilonewton, dikalikan 9,81. Nah, kalau ton, kalau langsung kilonewton ya nggak apa-apa, ini kan belum. 825 ton, mau dijadikan kilonewton, berarti dikalikan 9,81. Dibagi 8 kali 8, ketemu 126,45 kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian pengurangan oleh galian 1,7 kali berat volume. Berat volumenya tadi 1, berapa tadi? Kalau ini 1,95 ini ton per meter kubik. Terus dijadikan kilonewton per meter kubik dikalikan 9,8 dikalikan G. Nah, kalau dihitung sama dengan 32,6768 kilo Newton per meter persegi karena sudah menjadi tekanan, jadi per meter persegi. Kalau volume per meter kubik. Nah, ketemu hasilnya tekanan yang dirasakan di dasar pondasi itu 93,78. Nah, sekarang 93,78 itu ada di sini. Di dasar pondasi ini pada kedalaman 1,7. Nah, sekarang tambahan tekanan yang dirasakan pada elevasi 8,1 meter itu dihitung dari dasar pondasi ini 6,4. Nah, dihitung 6,4. Nah, penyebaran tekanan 2:1. Jadi, kalau 2:1 ini, duanya vertikal, satunya horizontal. Jadi kalau kedalamannya ini 6,4, vertikalnya berarti horizontalnya ini 3,2. Tapi ada dua sisi di kanan dan di kiri. Jadi totalnya 32 ditambah 32 berarti 64 lagi. Jadi lebar di sini ini 8 meter ditambah 6,4. Nah, yang di sini. Ini yang penampang yang searah gambar. Yang tegak lurus gambar sana juga sama. Ini kan miring yang tegak sana. Jadi yang tegak lurus gambar dilihat dari samping sini, tegak lurus gambar itu juga 8 ditambah 6,4. Jadi lebar di kedalaman 6,4 di bawah pondasi itu luas di 6,4 meter dari dasar pondasi itu 8 ditambah 64 kuadrat. Kalau yang di dasar pondasi 8 kali 8. Kalau yang di sini 8 ditambah 6,4 kali yang tegak lurus bidang gambar ini. 8 ditambah 6,4. Jadi tekanan di sana ini tambahan tekanan delta P 93,78 dibagi 8 ditambah 6,4 kuadrat sama dengan 28,94 kilonewton per meter persegi. Ini tambahan delta P-nya. Sehingga S-nya penurunannya adalah CC 0,395 per 1 plus E. 1 plus 1,215 hanya 4,2. Log 93, berapa tadi ditambah ini 28,94 dibagi 93. Nah, hitungannya ini kalau dihitung ketemu 98, sorry.
Nah, bukan 9398. Ketemu 0,084 meter atau 8,4 cm. Ini dihitung dengan cara perbandingan 2:1. Penurunannya sekian. Nah, kemudian kalau dihitung dengan cara Coleman, nah, ini kalau yang di titik sudut sini, ini nggak ada kalau titik sudut. Ini gambar yang soal kedua. Nah, titik sudut sini itu lebar dan panjangnya sama, lebar dan panjang sama, sehingga M dan N itu sama karena M itu lebar per Z, N itu panjang per Y. Kebetulan lebar dan panjang sama, sehingga ketemu 8 dibagi 64, 1,25. Nah, kemudian dibaca di grafik padum. Grafik padum itu yang sisi bawah itu N, yang sisi kanan itu M, yang sisi kiri adalah I. Nah, gambarnya nggak ada di sini. Gambarnya ada di ini. Kalau saya buka lagi jadi terlambat nanti, ya, tapi nggak apa-apa karena harus buka. Wah, bukan ini. Bukan ini, berarti ada di ini. Saya takut nggak cukup waktunya ada di sini. Nah, iya. Kok nggak ada ya gambarnya? Gambarnya nggak di sini. Bentar. Grafik padum. Nah, ini grafik padum ada di sini. Nah, sekarang harus saya buka lagi grafik padum. Ini share. Nah, sekarang grafik padum mana? Grafik padum itu ini. Ya, ini. Tadi M itu yang di sini. Tadi kan M dan N 1,25. Nah, N-nya 1,25. Ini angkanya 0,01. Kemudian ini 0,1. Kemudian ini 1. Terus ini 1, ini 2 sampai 10. Nah, jadi 1,25 di mana? Kira-kira di sini. Ini skalanya bukan skala biasa, skala log. Jadi ya kira-kira di sini aja. Ini ditarik ke atas. Tarik ke atas. Terus 1,25 di sini M. Ini ditarik ke kiri. 125 ini M ditarik ke kiri. Bertemu dengan di sini. Dengan 1,25 dari bawah. Ini M, yang dari bawah ini N. Yang dari kanan itu M. Jadi bertemu di sini 1,25 kira-kira. Terus ini ditarik ke kiri. Nah, 125 dan itu ditarik ke kiri. Jadi motong di sini. Di sini itu kalau ini